Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Paranirhandi dengan NIM D1A019077 dari kelas C Agroekoteknologi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat ukur curah hujan. Sebelum itu kita ketahui dulu apa itu hujan. Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi. Hujan ini membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Lalu bagaimanakah hujan dapat terjadi? Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun. Ada berbagai jenis hujan, antara lain sebagai berikut. Yakni berdasarkan proses terjadinya terbagi menjadi, pertama, hujan siklonal, yaitu jenis hujan yang terjadi karena suatu udara panas yang naik dan disertai dengan angin berputar. Yang kedua ada hujan zenital, yakni jenis hujan yang sering terjadi di suatu daerah sekitar ekuator. Akibat dari terjadinya pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Lalu angin tersebut naik dan membentuk suatu gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang berakibat awan menjadi jenuh dan turunlah hujan. Kemudian ada hujan orografis, yakni salah satu jenis hujan yang terjadi dikarenakan angin yang mengandung suatu uap air yang bergerak horizontal. Angin tersebut akan perlahan naik menuju ke pegunungan, suhu udaranya yang menjadi dingin yang sehingga terjadi suatu kondensasi. Terjadilah hujan di sekitar pegunungan. Lalu ada hujan frontal, yakni jenis hujan yang terjadi jika massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara kedua massa itu bisa disebut dengan bidang front, karena lebih berat pada massa udara dingin menjadi yang berada lebih di bawah. Di sekitar bidang front inilah sering terjadi hujan lebat yang biasa disebut dengan hujan frontal. Kemudian ada hujan muson atau hujan musiman, yakni jenis hujan yang terjadi karena angin muson atau angin musim. Penyebab terjadinya sebuah angin muson yakni dikarenakan adanya suatu pergerakan semu tahunan matahari antara garis balik utara dan garis balik selatan. Sedangkan berdasarkan ukuran butirannya ada sebagai berikut. Yakni hujan gerimis yang pertama, yaitu jenis hujan yang diameternya berukuran kurang dari 0,5 mm. Hujan salju, yakni jenis hujan yang terdiri dari sebuah kristal-kristal es yang suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian ada hujan batu es, yakni jenis hujan curahan batu es yang turunnya dalam sebuah cuaca panas dari awan yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Lalu ada hujan deras, yakni jenis hujan yang curahan air yang turun dari awan dengan suhu di atas 0 derajat Celcius dengan diameter kurang lebih 7 mm. Hujan sedang, yakni memiliki diameter berukuran 20-50 mm per hari. Hujan lebat, yakni memiliki diameter berukuran 50-100 mm per hari. Dan yang terakhir ada hujan sangat lebat, yakni memiliki diameter berukuran di atas 100 mm per hari. Lalu kita akan masuk ke pembahasan alat ukur hujan. Alat pengukur curah hujan manual yang paling banyak dipakai adalah tipe observatorium atau OBS, yang disebut ombrometer. Pengukur hujan adalah instrumen yang digunakan untuk mendapatkan dan mengukur jumlah curah hujan pada satuan waktu tertentu. Curah hujan dari pengukur alat dihitung dari volume air hujan dibagi dengan luas mulut penangkar. Lalu kita akan masuk ke pembahasan alat ukur hujan. Alat untuk mengukur curah hujan yang pertama yakni penakar curah hujan tipe observatorium atau OBS. Penakar hujan tipe observatorium adalah penakar hujan manual yang menggunakan gelas ukur untuk mengukur air hujan. Cara kerjanya sebagai berikut, yakni yang pertama, saat terjadi hujan, air masuk ke dalam corong penakar. Kemudian air yang masuk ke dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Yang ketiga, pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Yang keempat, apabila jumlah curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua. Kemudian alat ukur yang kedua adalah penakar curah hujan tipe Hellman.
Alat ini merupakan suatu alat penakar curah hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini mencatat curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Bagian-bagian dari penakar curah hujan tipe Hellman yakni sebagai berikut. Yang pertama ada bibir atau mulut corong, yang kedua lebar corong, yang ketiga tempat kunci atau gembok, yang keempat tangki pelampung, yang kelima ada silinder jam tempat meletakkan pias, yang keenam tangki pena, 7 tabung tempat pelampung, 8 pelampung, 9 pintu penakar hujan, 10 alat penyimpan data, 11 alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau sipon, 12 selang gelas, 13 tempat kunci atau gembok, 14 panci pengumpul air hujan bervolume. Cara kerja dari alat ini sebagai berikut. Jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Kedua, air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Ketiga, gerakan pena dicatat pada pias yang dapat berputar dengan bantuan tenaga per. Keempat, jika air dalam tabung hampir penuh, pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Kelima, setelah air mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, maka air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung. Keenam, tangki pelampung dan pena turun dan catatannya pada pias merupakan garis lurus vertikal. Jika hujan masih terus-menerus turun, maka pelampung akan naik kembali seperti di atas. Dengan demikian, jumlah curah hujan dapat dihitung atau ditentukan dengan menghitung garis-garis vertikal. Yang ketiga, ada alat ukur tipe tipping bucket. Adalah penakar hujan semi-elektrolit dan otomatis. Artinya, bahwa pengukuran hujan dilakukan oleh alat molekul pias yang bergerak secara grafik setiap curah hujan yang terukur. Jadi setiap akhir pengamatan kita akan langsung mendapatkan data curah hujan. Pengukuran dilakukan dengan tipping bucket cocok untuk akumulasi hujan yang berjumlah di atas 200 mm per jam atau lebih. Cara kerja dari alat ini sebagai berikut. Yang pertama, air hujan akan masuk melalui corong penakar dan kemudian mengalir untuk mengisi bucket. Kemudian setiap jumlah air hujan yang masuk sebanyak 0,5 mm atau sejumlah 20 ml, maka bucket akan berjungkit di mana bucket yang satunya akan dan siap untuk menerima air hujan yang masuk berikutnya. Yang C, pada saat bucket berjungkit inilah pena akan menggores pias 0,5 skala atau 0,5 mm. Yang D, pena akan menggores pias dengan gerakan naik dan turun. Dari goresan pena pada skala pias dapat diketahui jumlah curah hujannya. Yang terakhir ada alat penakar curah hujan tipe tilting siphon, yakni merupakan penakar hujan otomatis menggunakan prinsip menampung air hujan dalam tabung penampung. Prinsip kerja alat tipe siphon ini yaitu: pertama, air hujan ditampung di dalam tabung penampung, kemudian bila penampung penuh, maka tabung menjadi miring. Siphon mulai bekerja mengeluarkan air dalam tabung ketika penampung dalam keadaan penuh. Lalu setiap pergerakan air dalam tabung tercatat pada pias sama seperti alat penakar hujan otomatis lainnya. Yang E, maka dapat diketahui curah hujan yang terkumpul dari pergerakan airnya. Biasanya waktu pengukurannya dilakukan selama 24 jam dan akan dicek setiap harinya dalam waktu yang tidak sama. Demikianlah video dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.